Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di Lovem ID. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan unsur pasal 263 KUHP. Jadi ada pertanyaan bahwa apakah dalam pasal 263 itu harus ada kerugian, dan bagaimana kerugian yang dimaksud seperti apa, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di dalam pasal 263 KUHP dikatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, itu ayat 1. Nah, di dalam ayat 2-nya dikatakan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, di sini harus perlu dipahami dulu unsur-unsur apa yang telah tadi saya sebutkan di dalam yang terdapat dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2. Jadi supaya bisa dipahami bahwa yang dikatakan membuat surat palsu itu membuat isinya bukan semestinya, ya, jadi udah tidak benar, merubah atau sebagian atau seluruhnya itu sudah termasuk pemalsuan surat. Nah, jadi perlu dipahami di situ supaya bisa membedakan. Nah, terus unsurnya apa? Kerugian yang dimaksud itu seperti apa? Nah, penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan 263 KUHP tersebut, dokumen harus dapat mendatangkan kerugian. Nah, kata dapat ini maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada. Baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat. Nah, terus yang kemudian diartikan kerugian di sini tidak hanya saja meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya atau imaterial. Nah, jadi bukan hanya berbentuk material atau uang yang dimaksud kerugiannya, tapi bisa juga dengan kerugian imaterial atas hilangnya kepercayaan orang terhadap dokumen penerbit dokumen yang asli, gitu kan, atau hal-hal lain, kehormatan dan kesusilaan juga. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi bukan hanya kerugian di dalam unsur materialnya. Nah, terus untuk dapat dihukum dengan pasal 263 KUHP itu bagaimana? Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut R. Susilo, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur seperti pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, gitu ya, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Terus yang kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Nah, tadi saya sudah jelaskan kata dapat maksudnya itu tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, dan bukan hanya kerugian material tapi bisa juga dengan kerugian imaterial. Jadi orang tersebut dapat dipidana. Terus yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu atau orang yang meminta, ya, atau orang yang memesan untuk dilakukan pemalsuan oleh orang lain, itu juga bisa dapat dipidana. Artinya sengaja maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui, ya, benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Nah, jika tidak tahu ya tidak dihukum.
Artinya saya memesan kepada seseorang, tolong dong untuk dirubah, diedit gitu kan. Itu sudah masuk unsurnya. Saya menyuruh orang untuk memalsukan. Tapi kalau seumpama ada orang tanpa pengetahuan saya, tanpa saya suruh, dia memalsukan suatu dokumen dan memberikan ke saya untuk saya gunakan, dan terjadilah saya gunakan, ternyata itu palsu. Nah, itu tidak dapat dihukum karena tanpa pengetahuan saya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.